Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawakan general reading, temanya adalah energi dia seseorang yang kamu rindukan ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Ya. Sorry cepet-cepet, aku tuh cuma punya waktu 30 menit sebelum aku ke event. Hari ini tuh Valentine's Day dan aku ada event di salah satu bistro di Jakarta Selatan. Jadi aku cuma punya waktu 30 menit buat bikin video. Yes, oke. Kita mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Energi dia, seseorang yang kamu rindukan saat ini. Aku ngeliat energinya tuh kayak lagi kesel atau marah-marah. Bisa keselnya karena hubungan kalian sama kamu, atau memang ya keadaan di sekeliling dia aja gitu, yang kayak lagi nggak bersahabat sama dia. Ada beban-beban yang dia rasakan juga saat ini. Kayaknya ya, aku ngerasa gini deh, kamu sama dia mungkin entah lagi diam-diaman, marah atau apa, tapi dia nggak terlalu fokus ke kamu. Dia tahu kamu tuh masih di sekitar dia, atau energinya masih di sekitar dia, tapi saat ini dia lebih fokus apapun yang ada di depan mata dia aja. Dia tahu kamu tuh kayak masih deket di sekitar dia, energi kamu juga masih bisa dia rasakan. Atau kamunya juga mau mendekat atau apa, atau kamunya mau cari perhatian dia. Dia benar-benar tahu. Tapi kayaknya nggak terlalu bisa ya fokus ke kamu aja saat ini. Aku ngerasanya banyak dari mereka yang lebih fokus itu ke karir atau finansial ya. Dan kayaknya saat ini tuh dia kayak lagi nggak mau denger apapun. Dengar suara-suara, bisikan-bisikan yang gak penting, omongan-omongan orang yang aduh males deh. Nah itu dia kayak males banget saat ini. Apalagi kalau kamu gak bisa menambah value ke dalam hidupnya, atau kamu gak bisa bikin dia happy, minimal gak bikin dia sedih, nah itu dia bisa aja mau deket atau mikirin kamu juga kalau kamu gak bikin dia stres. Paham ya maksudnya? Kalau kamu menambah happiness dia, kalau kamu bikin dia happy, ya dia mau aja dekat. Dia mempersilahkan aja kamu ada di sekitar dia. Tapi kalau kamu malah bikin dia stres, nambah sedih, dan itu kayaknya dia males deh untuk dekat-dekat sama kamu. Energi dia saat ini, ada seseorang nih yang lagi memperhatikan sekelilingnya, memperhatikan kamu juga bisa, tapi kayak ya udah gue lihat dulu deh nih, gue pantau dulu deh nih gitu. Aku ngerasanya gitu sih energi dia saat ini. Belum banyak hal yang dia mau lakukan, aku lihatnya. Energi orang ini tuh juga kayak lagi keras kepala ya. Keras kepala tuh apa ya, kayak lagi nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa diajak berdiskusi. Akhir-akhir ini juga banyak yang lagi stres, jadi dia lebih banyak mikirin diri sendiri dan pengen banyak istirahat aja, pengen yang tenang-tenang aja sih, karena aku ngerasa dari mereka itu banyak banget yang pikirannya saat ini lagi nggak tenang, makanya mereka pengen tenang ya. Kalau dia single, bisa jadi dia punya beberapa pilihan, tapi dia ada satu pilihan yang dia keep di dalam hatinya saat ini. Energinya saat ini tuh kayak lagi bad mood. Moodnya kayak lagi gak enak aja, aku lihatnya. Kalau dia capek gitu ya, pusing, beneran sering sakit kepala juga. Dadanya juga suka ngerasa gak enak, entah kenapa. Gak enak karena sesak, beneran fisiknya sesak, hatinya, dadanya, atau ya emang ya lelah aja gitu mentalnya. Kalau makin lama makin jauh sama kamu, bisa jadi saat ini ada yang lagi intens sama dia, bisa jadi ya. Tapi kamu jangan sedih, nanti kita lihat lagi ya gimana nih.
energinya, ada sesuatu yang berakhir. Orang ini tuh menganggap udah berakhir. Kalau dia benar-benar patah hati, kayak wah patah hati yang dalam banget. Nah dia merasa ada sesuatu yang berakhir saat ini. Bisa hubungan, bisa apapun. Aku ngerasa ya, dari mereka ini ada yang lagi patah hati loh. Kalau kamu nggak ngerasa kamu menyakiti dia, berarti dia sakit hati atau patah hati karena hal lain. Tapi bisa juga kamu sebenarnya menyakiti dia, tapi kamu nggak merasa kalau dia tuh bener-bener sakit hati karena kamu. Ada kan misalnya kamu ngomong biasa aja, tapi dia tuh kayak, wah kesel banget, wah sakit hati banget, dan kamu nggak ngerasa. Kamu berpikir mungkin itu biasa aja, tapi menurut dia itu bener-bener menyakiti hati dia. Ada juga yang kayak gitu. Nah, di sini nih dia kayak kasih batasan ya. Kasih batasan tapi kayak masih kepo, tapi dia ngerasa ada sesuatu nih kamu sama dia yang belum selesai. Masalah bisa, konflik bisa kayak belum terselesaikan gitu loh kamu sama dia. Aku ngerasa energi orang ini kayak memberi batasan, set boundaries ke kamu, tapi masih kepo, diam-diam kepoin kamu. Tapi juga sebel, marah. Ya, tapi juga kayak merasa belum selesai gitu loh. Ada sesuatu lah yang belum selesai di antara kalian. Aku ngerasa sesuatu yang belum selesai ini lebih ke konflik ya. Atau case, issue apa gitu di antara kalian. Tapi ada juga yang ngerasa hubungannya udah berakhir. Nah, dia ini kayak lagi mencoba buat menghilangkan masalah-masalah. Menyelesaikan masalah-masalahnya saat ini. Masalah yang ada, ya diselesaikan, masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil ditiadakan. Energinya lagi kayak gitu. Walaupun dia lagi ada masalah, dia tuh kayak lagi gak butuh bantuan siapa-siapa sih. Kayak pengen selesain sendiri aja gitu. Gak mau merepotkan orang lain. Tuh kan, ada lagi kartunya. Banyak hal yang dia kerjakan saat ini, banyak hal yang lagi dia beresin lah. Entah masalah, entah tugas-tugas, pekerjaan atau apa. Lagi fokus ke situ sebenarnya. Dan banyak dari mereka juga yang ngerasa kayaknya kurang waktu buat diri sendiri. Karena kira-kira ini waktunya banyak dihabiskan buat pekerjaan, buat masalah, buat keluarga. Orang ini nih kayak lagi bingung, energinya bimbang, terutama di malam hari. Adalah yang dia pikirin, overthinking atau yang buat dia cemas. Apalagi kalau dia orangnya apa ya, gampang cemas gitu ya. Semi anxiety ya, overthinking itu pasti galau kalau malam. Galau terus mikir, pikirannya nggak berhenti berpikir, introspeksi, merenung. Banyak sih yang lagi merenung akhir-akhir ini. Ya. Nah, energinya di sini. Kalau kamu ngerasa lagi deket sama dia, ya, kalau kamu lagi intens, deket, atau ngerasa lagi into you dia banget, dan kamu juga ngerasa dia lagi ke kamu banget nih energinya. Ada sesuatu yang dia tuh gak jujur sebenarnya sama kamu, tentang apa yang dia rasakan. Aku ngerasa orang ini lagi memanipulasi perasaannya. Iya, misalnya dia sama kamu lagi pendekatan. Dia nggak jujur kalau sebenarnya tuh dia benar-benar menginginkan kamu, tapi dia kayak biasa aja ke kamu, jual mahal atau malah bersikap cuek, bodo amat, tapi sebenarnya dia sangat menginginkan kamu. Nah itu kan contoh manipulasi ya. Sama sih, aku ngerasanya kamu sama dia sama energinya. Kalau dia memanipulasi, kamu juga sama memanipulasi. Entah gimana, Two of Cups di sini nih kartunya di deck ini lebih ke manipulatif kedua orang ini. Ya kamu sama dia yang manipulatif. Kenapa sih bisa manipulatif? Karena aku lihat di sini ada hambatan yang besar. Contoh misalnya cinta segitiga ya. Jadi kamu nggak jujur tentang perasaan kamu ke dia, dia pun kayak gitu nggak jujur tentang perasaan dia ke kamu. Ya karena bisa aja karena ada cinta segitiga, salah satunya udah punya pasangan mungkin ya. Atau ada hambatan yang besar, misal contohnya apa sih hambatan besar biasanya? Ya perbedaan apalah, nah jadi nggak jujur. Mungkin berpikirnya gini, buat apa jujur tentang perasaan kalau kita nggak bisa bersama ke depannya? Buat apa jujur kalau nggak ada yang mau mengalah untuk hubungan ini? Gitu. Jadi kamu atau dia ini sebenarnya tipe yang realistis terhadap sebuah hubungan ya.
Nah, dia ini kayak lagi pengen menenangkan diri dan kayak lagi nggak bisa berbuat apa-apa. Orang ini tuh merasa serba salah ketika dia bergerak, nanti dia yang bakal sakit hati, ya, dia tersakiti atau terjadi sesuatu sama dia. Tapi ketika dia diem, malah dia dijudge mungkin sama kamu, malah kamu ngomongin dia yang enggak, malah kamu berpikir yang aneh-aneh tentang dia, malah kamu ngomongin dia ke teman-teman kamu, gossiping atau ya bergosip tentang dia. Orang ini tuh ngerasa dia tuh akhir-akhir ini diomongin sama kamu atau digosipin sama kamu. Apakah itu benar? Ya mungkin ada sesuatu ya. Bisa jadi kayak nggak usah dia bergerak. Nih dia mikirnya gini, dia diam aja tuh salah di mata kamu. Dia diam aja tuh digosipin sama kamu, dijudge macam-macam sama kamu. Tapi juga bisa vice versa sih. Mungkin dia yang ngomongin kamu ke teman-temannya, atau dia yang ngejudge kamu, dia memandang kamu tuh males sama kamu A, B, C, D gitu. Bisa vice versa antara kamu atau dia yang gossiping akhir-akhir ini ya. Energi dia saat ini, ada seseorang yang makin lama tuh kayak energinya makin jauh sama kamu, atau mungkin perasaannya makin lama makin berkurang. Kenapa? Karena kamu sama dia tuh kayak apa ya, kayak beda energinya saat ini. Kayak ya kamu kemana, dia kemana, ya kayak beda aja. Kenapa ya? Kalau dia lah feminin tuh, kalau dia feminin dia lagi malas bicara. Tapi kalau dia maskulin ternyata sama juga nih energinya, kayak lagi malas bicara dua-duanya. Ya mungkin kamu sama dia lagi malas bicara, lagi malas menjelaskan, lagi malas klarifikasi, clarify ya kayak apa. Kalau feminin lebih ke kasih self defense, takut sakit hati dia atau takut menyakiti kamu dengan perkataannya. Tapi kalau yang maskulin diam aja karena dia merasa kamu itu seseorang yang penting, jadi nggak bisa berbuat macam-macam aneh-aneh yang enggak ke kamu. Dia masih mikirin perasaan kamu. Takut salah aja, takut salah berbuat sesuatu kayaknya. Ya. Di sini ada seseorang yang kayak lagi emosi, tapi dia berusaha menutupi rasa emosinya, rasa marahnya. Kayak dia nggak ngasih tahu kalau dia lagi marah atau kesel sama kamu. Dia lebih ke introspeksi aja akhir-akhir ini. Aku salah apa ya? Ada salah ngomong apa ya? Kurangnya apa ya? Nah, orang ini tuh energinya lagi kayak gini saat ini. Nah, ada malah di sini seseorang yang kayak takut mau ketemu sama kamu, takut melihat kamu, takut melihat ke depannya kayak gimana. Karena orang ini takut di saat dia marah, meledak-ledak, malah terjadi sesuatu. Ini hubungan apa kira-kira? Kenapa aku ngerasanya tuh ada sebuah third party relationship di sini? Energi kamu sama dia tuh sama sebenarnya. Tapi ya sayang aja, ada sesuatu di tengah-tengah hubungan kalian yang bikin kalian tuh kayak nggak semudah itu, nggak segampang itu buat dekat, nggak semudah itu buat bersama. Orang ini tuh lagi menunggu waktu yang tepat. Ada sesuatu yang dia tunggu-tunggu, mungkin dia ngerasa saat ini belum tepat. Buat apa? Bisa buat komunikasi, bisa buat bertemu sama kamu, bisa buat menjelaskan sesuatu ke kamu. Kalau saat ini energinya lebih ke diam aja, diam, memperhatikan, dan merasa stuck semuanya. Ya kalau dia diam aja, apa yang bakalan berubah? Nggak ada kan? Ya, orang ini lagi banyak menenangkan diri. Kalau dia orangnya rajin ibadah, lagi banyak berdoa juga sih. Akhir-akhir ini dia banyak meluangkan waktu buat diri sendiri, kayak self-care. Ya, memanjakan diri gitu. Ya kalau dia feminin, memanjakan dirinya apa sih? Ya misalnya olahraga, yoga, meditasi, ke salon mungkin. Ya lakuin apapun yang bisa bikin dia happy lah, menyenangkan dirinya. Dan lagi berusaha merilis energi negatif. Bisa juga healing ya, merilis
energi-energi masa lalu mungkin. Tuh, tadi kan aku baru bilang dia merilis energi negatif. Tuh, aku baru baca clear your energy. Jadi dia kayak lagi berusaha membersihkan energinya. Entah dia berusaha menjauh dari hal-hal toksik dan negatif, atau dia berusaha ya clear energinya dari hal-hal negatif dan toksik. Jadi mungkin ada yang lagi healing juga sih. Healing atau move on mungkin. Nah, ada juga yang kayak lagi pengen liburan energinya. Buat refreshing, buat apa ya, nggak stuck di pikirannya yang masalah itu aja. Tuh kan, tadi aku bilang mungkin ada yang lagi berusaha buat meditasi atau yoga nih tuh. Gambarnya kayak orang meditasi. Seandainya pun dia nggak bisa meditasi, mungkin ya dia lagi apa ya, menenangkan diri, lagi kontemplasi, introspeksi, merenung. Tapi dia agak ini sih, menjaga batasan dari apapun yang negatif dan toksik saat ini. Mereka ini lagi, ada sesuatu yang mereka pikirkan. Satu hal, fokusnya ke satu hal itu aja. Selebihnya ya mereka menyenangkan dirinya lah. Entah mereka sering hangout sama teman-temannya, bestinya, gengnya. Ya mungkin sekedar mereka suka apa ya, kayak mendengarkan musik atau apa. Itu kan juga termasuk menyenangkan diri ya. Kebanyakan dari mereka tuh udah paham mana yang negatif dan toksik. Jadi kayak ya menjauhkan dari hal-hal itu. Ya aku gak bilang kamu negatif atau toksik, tapi mereka berusaha kayak lebih mikirin diri sendiri lah saat ini. Tuh kan, kayak pengen lagi bebas, break free. Jadi ya pengen agak memberi batasan dari apapun. Kan tadi aku bilang mereka tuh kayak lagi stuck pikirannya ke suatu pilihan. Feeling stuck. Dari mereka ada nih yang kayak lagi pengen mengambil keputusan. Iya. Nah, tadi aku bilang kan kalau mereka kalau mereka religius, mereka kan suka berdoa. Tuh, ada kata-katanya. Pray. Mereka tuh lagi suka berdoa. Mungkin memanifestasi atau berharap sesuatu ya. Kayaknya sih. Apakah diri mereka ini ada yang merasa bersalah? Ada yang lagi merasa bersalah terus kayak pengen minta maaf ya. Kayak gitu. Yang merasa bersalah, yang pengen minta maaf ini energinya kayak lagi baper-bapernya. Mungkin dia baper dan tenggelam di rasa bersalahnya. Ya mungkin kesalahannya besar kali ya. Nah, ada yang lagi mengharapkan keajaiban. Berharap keajaiban datang. Mungkin saking stresnya kali ya. Dan dia tetap menunggu dan optimis sesuatu yang baik datang ke dalam hidupnya. Oke, aku bakalan ngambil poin-poinnya di sini ya. Aku sesuaikan sama temanya. Energi dia saat ini. Ya dia merasa dia layak untuk bahagia, dia merasa ya dia pantas lah merasakan kebahagiaan. Jadi dia lagi melakukan apapun yang dia suka dan ya dia berusaha mencari dan menciptakan kebahagiaannya sendiri. Dia lagi berusaha ikhlas dan menerima apapun yang terjadi ke dalam hidupnya saat ini, dan dia juga lebih memikirkan inner peace-nya. Dan mungkin dari mereka ada yang pengen berubah. Nah, ada yang lagi new beginning, mencoba sesuatu yang baru bisa, atau lagi pengen berpetualang, yang tadi aku bilang traveling bisa. Ini soalnya di sini ada adventure. Ya, tuh mereka tuh lagi berusaha menciptakan kebahagiaan sendiri, melakukan apapun yang mereka suka. Ya, berusaha untuk passionate ke dalam hidupnya.
New beginning ini bisa sesuatu apapun, hal baru, tapi bisa juga yang pengen ini apa, new relationship, mungkin membuka hati buat seseorang yang baru. Tuh kan, dia tuh kayak lagi say no atau menjauh dari apapun yang gak sejalan sama dia, yang gak sefrekuensi, menjauh dari apapun yang gak bikin dia happy. Nah ini kan ada wait, aku bilang mereka nih energinya ada yang lagi menunggu. Aku nggak tahu spesifik menunggunya tuh apa, bisa menunggu buat komunikasi, buat berbicara, atau buat menjelaskan sesuatu. Tapi energinya mereka nih saat ini kayak lagi sabar-sabar aja. Gak bisa yang kamu push, gak bisa yang kamu kayak nunggu dia cepat-cepat menghampiri kamu atau cepat-cepat cari kamu, cepat-cepat menjelaskan sesuatu. Enggak, dia lagi gak pengen buru-buru, lagi pengen sabar-sabar aja saat ini. Lebih pengen ini sih, taking care dirinya sendiri, fokus ke dirinya sendiri. Ada yang soalnya lagi pengen berubah aku liatnya. Jadi nggak terlalu peka terhadap sekitar. Energi dia saat ini, sebenarnya orang ini ya lagi butuh banget seseorang yang bisa memperhatikan dia, taking care dia. Ya anggaplah dia butuh perhatian saat ini, atau haus akan perhatian. Beberapa dari mereka itu lagi ada isu atau masalah, bisa masalah, stres sama finansial atau pekerjaan, bisa ya memang ada, ya bisa memang ya lagi ada masalah gitu ya, atau memang lagi stres aja, misalnya stres banyak pekerjaan, stres sama pekerjaannya, atau lagi ada masalah dalam pekerjaan. Stres terhadap pekerjaan itu kan gak semuanya masalah kan, bisa ya memang banyak aja pekerjaannya gitu, atau pekerjaannya banyak tapi gak ada yang bantu gitu kan. Tuh kan, soalnya di sini tuh banyak banget keluar kartu Pentacles, jadi ya dia memang lagi fokus hal-hal yang realistis, not apa ya, not into relationship dan love life sih. Dan pas di akhir-akhir ini tuh aku malah jadi sadar banget, baru sadar ternyata orang ini tuh kayak lagi nggak bener-bener into ke relationship atau love life, lebih ke hal-hal yang pasti-pasti kayak finansial, karir, masa depan, dan goals hidupnya. Saat ini tuh sama kan, di awal dan di akhir, orang ini tuh cuma memperhatikan kamu aja dari jauh. Tapi tenang, ada sesuatu yang mau dia lakukan ke kamu, tapi dia masih kayak ngerasa ini belum waktu yang tepat. Pandangan dia masih ke kamu kok aku lihatnya. Pandangannya masih ke kamu, selebihnya dia fokus ke yang tadi aku bilang aja. Pekerjaan sama karir dan finansial. Kenapa dia cuma memperhatikan kamu dari jauh? Karena di sini orang ini ngerasa nggak banyak yang berubah untuk hubungan kalian. Tuh kan, satu kartu lagi, dia tuh kepo banget sama kamu. Kepo, stalking, dia masih keep stalking you nih. Keep stalking kamu. Keep stalking on you. Ada sesuatu yang kayak dia masih mencari tahu nih. Entah dia mencari tahu tentang kamu, atau dia masih mau tahu tentang kamu. Oke, itu aja ya gengs, karena aku mau event. Jadi ya, tapi ini udah 30 menitan sih, soalnya alarm aku udah berbunyi. Yes, ini zodiaknya dia, zodiak Cancer, Virgo, Aries, Libra, Pisces, Taurus, Aquarius. Inisial hurufnya dia ada huruf Z, J, I, K, W, L, B, E, C, F, dan Q. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!